Dirgahayu Republik Indonesia. 75. Ke-75. Ya udah nggak usah diulang, ke-75. 2020. Iya, Agustus Mantap. 17. 17. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Oke, nah ketemu lagi nih sama kita bertiga. Ketemu lagi. Ini baru nggak? Ini konten pertama kita. Konten pertama, iya. Iya. Oh, konten pertama pokoknya. Kita kenalan dulu. Kita di sini bertiga ya. Nah, saya Rudi, Mr. Rudi. Indra. Astrid. Oke, nah sebenarnya ini kita lagi ada lomba. Kita dari sekolah Smart Eureka ya. Kita dari sekolah Smart Eureka. Kita di sini lagi ada lomba unjuk bakat gitu ya. Nah kita nih bingung bakat kita apa, kita bingung gitu. Ya lu bingung nggak tahu, kita juga bingung nih bakat kita. Nah nggak, bercanda, nggak ada bakatnya. Ada bakat kita yang kita banggakan selama ini ya. Yaitu bagaimana cara Yaitu memenangkan. bakat kita adalah kreatif ya. Kita suka ngakalin sesuatu ya. Kita intinya kita kreatif lah. Kita mengklaim diri kita kreatif lah pokoknya ya. Terserah orang mau bilang apa, pokoknya yang penting kita ngeklaim diri kita kreatif. Oke. Nah, di konten ini kita mau kasih lihat how to win everything ya, trik-trik how to win everything ya. Trik-triknya bagaimana cara memenangkan suatu lomba. Nah, oke. Nah, karena kita ini lagi 17-an ya. Jadi konten kita trik-trik yang kita akan kasih adalah untuk memenangkan lomba 17 Agustus ya, karena yang kita biasanya apa sih biasanya? apa tuh biasanya kan ada makan kerupuk, ada balap karung, ada makan kelereng, sendok. Makan kelereng sendok, makan bawa sendok pakai kelereng. Pidato dan pidato yang terakhir. Iya, dari lomba pidato juga gitu ya. Nah, oke, udah simak aja video ini sampai selesai. Itu aja sih. Itu Oke. aja. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Jangan lupa ditonton sampai habis. Ada kuisnya, ada kuisnya. Nggak ada kuisnya, ngarang-ngarang aja. Nah, yang pertama ya, jadi ini lomba lomba balap kelereng ya, lomba kelereng. Ya, jadi biasanya kalau di 17-an ada nih pakai sendok sama pakai kelereng, terus kalian nanti lomba cepet-cepetan gitu. Nah, ini sekarang yang pertama ini aku mau kasih tahu gimana caranya bisa kalian menang di lomba kelereng itu. Oke, jadi langsung aja yang pertama nih, dengerin yang baik-baik. Yang pertama, saat kalian nanti mengambil sendok ya, itu usahakan pilih yang sendoknya ini lekukannya agak dalam. Yang lekukannya agak dalam ya. Kalau bisa usahakan cari yang sendoknya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua dari kelerengnya. Pada saat kalian memilih kelereng, kalau bisa usahakan cari yang kelerengnya tuh udah agak-agak rusak-rusak sedikit itu. Jadi nggak mulus-mulus banget gitu ya, dia masih agak-agak rusak-rusak sedikit. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang paling penting dari semuanya. Yang ketiga itu adalah cara gigit ini, cara gigit ini ke dalam mulut kalian, gitu ya. Jadi saat menggigit itu bukan ujungnya yang digigit ya, tapi taruhlah bagian ujung ini ke langit-langit kalian yang di atas. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya ini untuk mengurangi getaran saat kalian nanti berjalan, ya. Jadi taruh ini di langit-langit atas, jangan gigit ujungnya. Contohnya begini nih. Jadi taruh ini di bagian langit-langit bagian paling atas. Oke. Nah, poin yang ketiga, ya, poin yang keempat, kelereng ya diolesin sedikit ke tanah. Ya, contohnya begini nih. Sedikit aja diolesin ke tanah. Begini, set. Begitu. Kebanyakan ini ya. Dikit aja, tipis-tipis aja. Kita siap mulai lombanya. Oke? Jadi masukin dulu. Yang kedua. Oke, kita mau lomba terong, main bola pakai terong. Sebenarnya harus pakai terong ya, tapi karena nggak ada terong kita pakai botol. Pemberatnya isi air. Nah, triknya ini coba ini tali yang untuk mengikat ya, contohnya terong lah ya, contohnya terong. Nah, ikatnya itu harus sampai bawah ya, seperti ini. Jangan terlalu mepet dengan tanah atau apa gitu ya. Nah, oke. Biasanya akan dimulai di sebelum garis start bolanya. Nah, seperti ini. Nah, jika mulai start ya, usahakan ayunkan bolanya
ayunkan bolanya, tapi jangan mengenai dulu bolanya, ya, belum mengenai bolanya, dan usahakan pada saat ayunannya sudah kencang, kenakan dengan bolanya dan lari. Jangan membuat gerakan-gerakan yang aneh ya, jangan membuat gerakan yang aneh. Nah, oke, kita coba lagi. Kalau aneh nanti kita diketawain orang. Jadi jangan membuat gerakan terlalu aneh dan jangan seperti itu, oke? Biasa saja, gerakannya biasa saja, mengayunnya biasa saja, seperti ini. 1, oke. Ingat ya, harus fokus. Jangan seperti yang barusan tadi, karena bolanya langsung ke belakang. Kita ambil dulu, nanti dulu. Oke, kita ulang lagi, saudara-saudara. Nah, seperti ini ya. Jangan membuat gerakan terlalu aneh. Ingat, terlalu aneh bisa membahayakan ya. Ini kenapa bolanya ke sini ya? Oke, seperti ini. Oke, cukup seperti itu. Oke, jadi poin yang paling penting adalah ukuran tali harus disesuaikan dengan tinggi badan kalian dan ayunannya. Ayunannya jangan terlalu over gerakan pinggulnya. Jangan seperti ini, ya. Ayunannya tidak akan kencang. Jadi pelan-pelan saja dan fokus kepada bolanya. Bola yang di bawah ya, bola. Oke. Dan usahakan di saat berlari agak mengangkang ya, seperti ini. Seperti itu poin pentingnya, oke? Yang ketiga, ya, bagaimana cara memenangkan pidato. Nah, ini dia anak-anak ya. Miss Astrid kadang-kadang ditunjuk menjadi pembicara atau pidato di suatu acara nih. Beda loh dengan MC. Kalau MC kan tujuannya untuk menghidupkan suasana tapi santai. Nah, kalau pidato ini kita harus menghidupkan suasana juga tapi resmi anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Singkat saja, sebenarnya ada poin yang harus kalian perhatikan. Bagian pertama pidato itu sebenarnya kuncinya anak-anak. Kalau bagian pertama pidato, pertama sekali penampilan sudah pasti tentu ya. Jadi pastikan make upmu sempurna, bajumu sempurna, dan tatanan rambut sempurna. Jadi kamu pede, ya nggak? Ya, kamu pede masuk ke podium, ya nggak? Kenapa sampai di podium? Yang pertama kan penampilan. Yang kedua itu sudah kamu siapkan teks, tapi tidak bisa membaca teks di sini. Jadi nanti kamu jadinya letterlek atau kaku. Teks pidato itu sudah kamu baca di rumah berkali-kali ya sebelumnya. Bagaimana cara membuat teks pidato yang baik? Nah, cara membuat teks pidato yang baik itu pertama, bahasa itu harus resmi dan rapi, bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Yang kedua, mengandung unsur penyemangat. Nah, mengandung unsur penyemangat. Yang ketiga, harus sesuai dengan tema. Tema dari pidato itu apa? Pada umumnya pidato itu bersifat persuasif atau mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Itu tema yang paling utama ada ya. Terus bersifat apa? Menyemangati kan ya. Nah, kalau kalian sudah membuat teks pidato sesuai tema dan kalian membacanya berkali-kali di rumah, memahaminya sudah sedemikian hafal ya. Jadi nggak hafal langsung teks gitu, enggak. Tapi kamu menguasai saja temanya ya. Nah, itu triknya. Ada lagi yang paling penting. Ini trik yang terakhir tapi tak kalah penting untuk semua ya anak-anak ya. Kamu harus punya salam yang khas yang membuat kamu berbeda sama orang lain. Jadi di awal pidato kamu udah pertama yel-yel kamu sendiri, salam kamu itu khas. Terus yang terutama lagi adalah kamu harus memberikan kata-kata yang menarik perhatian di awal pidato. Contohnya, ambillah kalimat mutiara atau kata-kata yang bijaksana ya. Jadi orang semua perhatiannya tertuju pada kamu sampai akhir. Nah, kalau kalian mau latihan pidato, biasanya latihan pidato kan sendiri dulu pertamanya ya, supaya tidak grogi kan. Terus di rumah nggak ada orang yang bantu nyorot buat HP. Tenang anak-anak, kamu ambil ini, klip kertas di ruang kerja papamu mungkin ada, 2 aja cukup 2. Tapi ukurannya harus berbeda ya. Satu yang besar, satu yang agak kecil, jangan kecil sekali. Ukuran L dan M lah kira-kira. Nah, ini kamu lipat seperti ini. Buka. Yang ini biasa. Masukkan ke sini. Agak dinaikkan dikit. Nah, kamu tinggal senderkan HP seperti ini. Sesuaikan dengan kameranya ya. Kamera depan biasanya ya. Kamera depan atau kamera belakang terserah. Misalnya aku kamera depan.
Nah, bersender kan? Tinggal diatur saja kalau mau ini agak dinaikin sedikit. Nah, ini tinggal kamu pidato di sini. Ambil kursi, kamu pidato. Ya, mau berdiri boleh saja. Tetap kelihatan seperti itu anak-anak. Jadi disorot gitu. Sudah ya? Nah, selanjutnya kita mau lomba makan kerupuk. Ya, ini namanya kerupuk. Namanya kerupuk. Sini, sini dulu. Nah, ini kita bertiga kita mau lomba makan kerupuk, ya. Ngapain? Enggak, lu dulu makan. Oke, jadi udah lihat ya tadi video lomba makan kerupuk kita. Nah, kalau kalian lombanya kayak gitu caranya, pasti kalah. Pasti kalah. Ada trik untuk memenangkan lomba makan kerupuk di 17 Agustus. Nah, kalau mau tahu caranya, kasih like dulu yang untuk banyak. video kita yang satu ini Banyak-banyaknya ya. sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan bikin konten lain, ide-ide kreatif dari kita. Bagaimana cara memenangkan? Oke. How to win everything. Dadah. Dirgahayu Republik Indonesia 75. ke-75. Ya udah nggak usah diulang ke-75. 2020. Iya, Agustus Mantap. 17. 17. Enggak udah. Coba apain? Gue yang 1 2. Halo, oke. Salah, Pak. Nah, kalau sudah, kalian baru masukin ke mulut. Jatuh, Pak. Yuk. Kok di bawah, Pak? Malah lu ke Yang bawah. kedua. Yang kedua. Oke, yang Ulang, kedua. ulang.